Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, Stanbook F18039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formula sabun padat transparan. Yang pertama, research and development. Sabun adalah garam alkali karboksilat. Ada dua jenis sabun yang dikenal, yaitu sabun padat dan sabun cair. Sabun padat dibedakan atas 3 jenis, yaitu sabun opakui, transkulen, dan transparan. Sabun transparan merupakan salah satu jenis sabun yang memiliki penampilan menarik karena penampakannya. Selain itu, sabun transparan bisa menjadi alternatif sediaan obat dengan tampakan yang lebih menarik. Secara tradisional, lengkuas sering digunakan sebagai obat sakit perut, karminatif, anti jamur, anti gatal, bengkak, dan alergi. Deskripsi umum zat aktif. Klasifikasi tanaman lengkuas terdiri dari kerajaan, plante, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, anak kelas Commelinidae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Alpinia, jenis Alpinia galanga. Selanjutnya, morfologi lengkuas. Lengkuas merupakan herba tahunan, akar berupa akar serabut berwarna coklat. Batang bermetamorfosis menjadi rimpang, menjalar di bawah permukaan tanah, berwarna putih kemerahan. Akar muncul di setiap ruas rimpang berwarna coklat. Batang semu muncul di permukaan tanah. Tumbuh dari tunas rimpang. Sebelum berbunga, terdiri atas pelepah daun yang menyatu. Sesudah berbunga, batang semu terisi oleh tangkai bunga. Daun tunggal merupakan daun lengkap, terdiri atas pelepah yang panjangnya 15-30 cm, tangkai daun pendek dan helaian daun bentuk lanset, tepi rata, ujung lancip, pangkal tumpul, panjangnya 25-50 cm, lebar 7-15 cm, pertulangan daun menyirip, permukaan beralur dan berwarna hijau. Selanjutnya, kandungan kimia. Lengkuas mengandung senyawa aktif antara lain eugenol, galangin, kaempferol, quercetin, dan asetoksikavikol asetat. Komponen kimia utama yang memberi aroma pada lengkuas adalah senyawa asetoksikavikol asetat yang bersifat sebagai anti alergi, antioksidan, dan anti jamur. Selanjutnya, definisi bentuk sediaan. Sabun merupakan sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisir lemak, minyak, was, rosin, atau asam dengan basa. Sabun transparan merupakan sabun batangan yang memiliki struktur bening. Sabun ini memiliki tingkat transparansi tinggi sehingga memancarkan cahaya yang menyebar dalam partikel-partikel kecil. Alasan pemilihan bentuk sediaan. Sabun transparan memiliki tampilan yang transparan dan lebih berkilau dibandingkan jenis sabun lain. Tampilan dari sabun transparan yang menarik, berkelas, dan mewah membuat sabun transparan dijual relatif lebih mahal. Selain itu, sabun transparan juga dijadikan cindera mata, souvenir, sehingga memberikan kesan unik dan tampilan eksklusif. Berikut adalah tabel pengembangan formula. Master formula sabun transparan, yaitu terdiri dari asam stearat, minyak kelapa, minyak jarak, NaOH 30%, gliserin, etanol, gula, dietanolamida, NaCl, aqueous, ekstrak lengkuas. Selanjutnya, rancangan formula. Nama produknya Alpinia Transparent Soap. Jumlah produk 6, terdiri dari tanggal formulasi, tanggal produksi, nomor registrasi, dan nomor batch. Dan selanjutnya, modifikasi formula. Asam stearat, konsentrasi yang digunakan yaitu 6,5%, fungsinya sebagai pengeras dan penstabil busa. Coconut oil, konsentrasinya 15%, fungsinya sebagai pelembut. Minyak zaitun, konsentrasinya 6%,
fungsinya mengurangi iritasi dan pelembut. NaOH 30%, konsentrasi yang digunakan 20%, fungsinya sebagai penetralisir asam. Gliserin, konsentrasi 12%, fungsinya sebagai humektan. Etanol 96%, konsentrasinya 15%, fungsinya sebagai pengawet antimikroba. Sukrosa, konsentrasi 10%, fungsinya membantu terbentuknya transparansi sabun. Asam sitrat, konsentrasinya 4,5%, fungsinya sebagai agen penghelat. Aquades, konsentrasi 4,4%, fungsinya sebagai pelarut. Ekstrak lengkuas 1%, fungsinya sebagai zat aktif. Selanjutnya uraian bahan. Yang pertama asam stearat. Nama resmi Acidum stearisum, sinonim asam stearat. Pemerian, zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat mirip lemak lilin. Kelarutan, praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol, 95%, dalam 2 bagian kloroform, dan dalam 3 bagian ether. Fungsinya sebagai zat pelarut pada sediaan topikal. Selanjutnya coconut oil. Nama resmi oleum kokos, sinonim minyak kelapa. Pemerian, cairan jernih tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas, tidak tengik. Kelarutan, larut dalam 2 bagian etanol 95%, pada suhu 60 derajat Celcius, sangat mudah larut dalam kloroform dan ether. Fungsi sebagai pelembut. Selanjutnya minyak zaitun. Nama resmi oleum olivae, sinonim minyak zaitun. Pemberian, cairan kuning atau kuning kehijauan, bau lemah, tidak tengik, rasa khas, pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya membeku. Kelarutan, sukar larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam kloroform P dan ether P, dan dalam ether minyak tanah P. Fungsi dapat digunakan untuk mengurangi iritasi yang disebabkan oleh minyak kelapa dan sebagai pelembut. Selanjutnya NaOH, nama resmi natri hidroksidum, sinonim natrium hidroksida. Pemerian, bentuk batang butiran massa hablur atau keping, kering, keras, rapuh dan menunjukkan susunan hablur, putih, mudah meleleh, basah, sangat alkalis dan korosif. Kelarutan, sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% P. Fungsi sebagai agen alkali. Selanjutnya gliserin. Nama resmi glycerolum, sinonim gliserol atau gliserin. Pemerian, cairan seperti sirup jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis, diikuti rasa hangat, higroskopik. Jika disimpan beberapa lama pada suhu rendah, dapat memadat dan membentuk massa hablur tidak berwarna yang melebur hingga suhu mencapai lebih kurang 20 derajat Celcius. Kelarutan, dapat campur dengan air, dengan etanol 95% P. Praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam ether P dan dalam minyak lemak. Fungsi sebagai humektan untuk mengontrol perubahan kelembaban suatu sediaan dalam wadah dan mengontrol kelembaban kulit ketika sediaan diaplikasikan. Selanjutnya etanol. Nama resmi etanolum, sinonim etanol atau alkohol. Pemerian, cairan berwarna jernih, mudah menguap dan mudah bergerak, bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan memberikan gala biru dan tidak berasap. Kelarutan, sangat mudah larut dalam air, dalam kloroform P dan dalam ether P. Fungsi sebagai pengawet antimikroba, disinfektan dan penetral kulit. Selanjutnya asam sitrat. Nama resmi Acidum citrisum, sinonim asam sitrat. Pemerian, hablur tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, rasa sangat asam, agak higroskopik, merapuh dalam udara kering dan panas.
Kelarutan: larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P. Sukar larut dalam eter P. Fungsi: sebagai agen penghelat, mencegah terjadinya oksidasi pemanasan, dan sebagai pengawet dan dalam pengaturan pH. Selanjutnya, aqua destillata. Nama resmi aqua destillata, sinonim air suling, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Fungsi sebagai pelarut. Perhitungan bahan. Perhitungan bahan persatuan, yaitu ekstrak lengkuas 1%, hasil hitungannya itu 0,5 gram, coconut oil 7,5 gram, minyak zaitun 3 gram, NaOH 30% 10 gram, gliserin 6 gram, etanol 96% 7,5 gram, sukrosa 5 gram, asam sitrat 2,25 gram, asam stearat 3,25 gram, aquades sebanyak 5 ml. Selanjutnya, perhitungan bahan per bat. Ekstrak lengkuas 1%, hasil perhitungannya itu 3 gram, coconut oil 45 gram, minyak zaitun 18 gram, NaOH 30% 60 gram, gliserin 36 gram, etanol 45 gram, sukrosa 30 gram, asam sitrat 13,5 gram, asam stearat 19,5 gram, aquades sebanyak 60 ml. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, ekstraksi. Disiapkan alat dan bahan, diambil 30 gram serbuk kasar simplicia kering dan diekstraksi secara maserasi dengan etanol 70% sebanyak 3 liter. Dilakukan proses maserasi selama 3 hari di tempat yang terlindung dari sinar matahari sambil diaduk sesekali. Kemudian hasil maserasi disaring, dikumpulkan filtrat dan dikisatkan menggunakan rotavapor suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak etanol lengkuas. Yang kedua, prosedur pembuatan sediaan. Disiapkan alat dan bahan, ditimbang semua bahan sesuai perhitungan, dilebur asam stearat pada suhu 60 derajat Celcius dalam gelas piala di atas penangas air. Ditambahkan campuran minyak, coconut oil, dan minyak zaitun, homogenkan. Setelah homogen, ditambahkan larutan NaOH 30% ke dalam gelas kimia. Jika suhu sudah mencapai 70 derajat Celcius dan diaduk selama 2-4 menit hingga terbentuknya sabun, suhu diturunkan hingga 50 derajat Celcius dan ditambahkan campuran gliserin, sukrosa, asam sitrat yang terlebih dahulu dilarutkan dalam air panas. Campuran diaduk sekitar 7-10 menit hingga homogen. Ditambahkan sebagian etanol 96% secara perlahan hingga terbentuk larutan bening. Ekstrak lengkuas dilarutkan dalam sisa etanol dan ditambahkan pada campuran basis sabun. Kemudian diaduk pada suhu 40 derajat Celcius hingga homogen. Setelah homogen, dituang ke dalam cetakan sabun. Didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Suhu ruang. Selanjutnya, evaluasi sediaan. Yang pertama, uji organoleptik. Uji dilakukan terhadap warna atau transparansi, tekstur, kesan kesat, aroma, dan bentuk sediaan. Yang selanjutnya, uji efektivitas. Untuk mengetahui efektivitas sabun transparan anti jamur terhadap jamur. Selanjutnya, uji pH bertujuan untuk melihat pH sediaan sabun padat transparan yang berpengaruh pada sifat iritasi kulit. Standar pH untuk sabun mandi yaitu 9-11. Dan selanjutnya, uji busa. Busa merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan mutu sabun mandi. Selanjutnya, uji kekerasan. Tingkat kekerasan ditentukan dengan mengukur kedalaman jarum penetrasi pada sabun.
Semakin tinggi kedalaman penetrasi jarum menunjukkan bahwa satu sampel semakin lunak. Bila sabun terlalu lunak akan menyebabkan mudah larut dan cepat rusak. Berikut adalah bentuk kemasan sabun transparan beserta etiketnya. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.